Ada kasih baru satu lagi. Ini kita cek isinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube saya Mukharif 7272. Apa kabar dulur-dulur semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberi rezeki yang banyak dan berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Akhiri Embung Sito Bandung, tempat selfie. Sorry. Miniatur kapal Titanic, naik tangga, jadi kunci susah itu Ares. komentarnya gimana kata-kata hari ini? Lanjut melihat dermaga yang ada di seberang sana, di Embung Babu, Bandung Bondowoso, itu Bandung Balen Bojonegoro. Di sini namanya siapa Pak? Pak Ngatimin. Pak Ngatimin. Iya. Perangkat desa apa? Enggak, RT. RT. Jadi di Embung sini ini yang rame-ramenya hari apa Pak? Hari Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Kalau hari biasa nih sepi Pak ya? Biasanya sedang-sedang aja. Ini ada kios makan minuman di sini. Ini punya pribadi apa BUMDes nih Mas? BUMDes, semua BUMDes. yang di sini itu BUMDes. Termasuk yang di desa itu ada pertokoan juga BUMDes. BUMDes. Oke. Terus yang dijual semacam ini ya? Ya, Ada menu yang khusus itu enggak? ada kemarin sementara ini yang jualan kan. Ibu-ibu. Iya, ada kegiatan. Ada paranet seperti ini. Ada panggungnya juga loh di sana loh ya. Tuh ada panggung. Seperti ini. Naik itu bayarnya berapa Pak? 10.000. 10.000 sepuasnya. Iya, per bebek 10.000. Kalau yang perahu itu 10.000 per orang. Ikan-ikannya nggak dipancing ya Pak ya? Tidak boleh Pak. Berarti memang dipakai untuk wisata makan iwak gitu ya Pak ya? Makan ikan. Kalau kemarau kering nggak di sini? Ya, ini air bisa disuplai dari waduk Tretes. Oh, berarti tiap hari tiap musim tetap ada ya? Ada. Nggak pernah kering gitu ya? Nggak pernah kering. Nah ini satu keistimewaannya di sini. Kalau embung-embung yang lain kemarau kering kan gitu. Iya, Ini juga bisa bermanfaat bagi petani. Bila mana petani itu sangat kekurangan air, itu bisa disuplai lewat sini. Walaupun sedikit, cuma sedikit pun bisa bermanfaat bagi petani. Berarti yang embung sebelah sana itu ya? Juga ada embung. Itu suplai utama untuk petani. Ya. Ini dikelola Darwis apa BUMDes itu Mas? BUMDes. BUMDes ya. Ini mulai tahun berapa ini? Untuk embung itu sekitar 2 tahunan, berarti 2022. Kalau boleh tahu sudah seperti ini sudah habis berapa ini? Kira-kira? Ini kira-kira ya hampir lebih 1 M lebih. Terus itu dananya dari investor atau dari Ini sementara desa? investor enggak ada, dari desa juga ada, dari DD ADD itu. iya.
Berarti memang difokuskan untuk bangun ini ya. Iya, Dengan siapa Mas namanya? Pak Suseno. Pak Suseno Bumdes ya Pak ya. Makan ikan juga ini. Satu plastiknya berapa nih Mas? 2000. 2000. Nah, ini efektif ini kalau kita mau melihara ikan di embung. Makanannya cukup kita sediakan, pengunjung beli, udah nggak usah mikir makanannya di situ ya Mas ya. Mantap. Ini dengan Mas siapa namanya? Mas Harso. Mas Harso. Oke Mas. Mas ambilkan Mas. 5. Dapat bonus ya Mas. Udah kasih bonus 1 lagi. Oke, makasih. Dapat bonus 1. Ayo, lihat-lihatkan yuk. Solar cell, ada solar cellnya di situ, solar cell. Buat listrik ini mestinya. Ini ada semacam dermaga gitu ya. Ini dermaga, kita masuk ke dermaga ke situ. Makani ikan. Kasih makan ikan. Rame guys. Nah ini dermaga ini naik perahu. Perahunya 10.000 per perahu bebek maksudnya ya. Ini ada perahu sendiri di sini, ada perahu. Ini per orangnya berapa tadi bayarnya? 10.000 juga ya. Bisa muter. Taman ini teman-teman, bambu kuning kecil-kecil. Terus untuk bantarannya ini sudah dipaving semua ini teman-teman, ban bekas ditata seperti ini. Musolanya mana nih Mas? Musola itu sebelah. Ada musolanya ya. Ya. Kebetulan kita ketemu dengan Pak Direkturnya yang mengelola Embung Sido Bandung ya, Babu Bandung Bondowoso. Namanya siapa Pak? Pak Lina. Pak Lina. Pak Lina kok cewek namanya. Ini Pak, kiat suksesnya untuk mengelola wisata itu apa aja? Kiat sukses untuk mengelola wisata itu sebenarnya kan semua stakeholder itu harus berperan berfungsi. Kalau kita berdiri sendiri ya tidak bisa. Asal mula kan yang namanya wisata itu kan yang memprakarsai kan tentunya Pemdes, pemerintahan desa. Nah, ketika Pemdes memprakarsai, Pemdes pun harus bekerja sama dengan kelembagaan yang ada di desa. Salah satunya Bumdes. Nah, ini dipercayakan dikelola Bumdes. Nah, dari semua lini, semua lembaga itu harus saling mendukung satu visi. Ketika sudah satu visi saling mendukung, hambatan yang ada di lapangan itu nanti kita pecahkan bersama. Selama ini peran masyarakat gimana? Kalau dikatakan masyarakat berperan, cukup berperan sih. Cuma kalau melihat karena kita kan ada banyak unit, tergantung dari sudut mana kita menilai. Tapi kalau dari Bumdes secara keseluruhan peran masyarakat cukup tinggi lah, baik mereka sebagai penerima manfaat atau pengguna yang ikut berperan di Bumdes. Karena karyawan kita kan yang diambil kan dari desa asli, otomatis kan mereka berperan aktif. Nah, adanya Bumdes ini tentu ada masyarakat yang memanfaatkan adanya Bumdes. Terlihat dari sudut pandang mana yang dimanfaatkan. Termasuk kalau kita terfokus di wisata, otomatis mereka masyarakat sekitar kan bisa menikmatinya dengan tanpa harus berbayar. Kita los untuk warga, kita los untuk warga lah. Otomatis kan itu kan bisa memberikan layanan fasilitas murah lah. Jika mereka ingin kumpul-kumpul tinggal masuk lah. Terus selama ini kendalanya apa Pak? Kendala banyak sih Pak. Kalau di wisata kan tentunya permodalan yang
harus kita kuati lah, karena tanpa modal kita tidak bisa berinovasi. Jarip Basuki mau beyo ya Pak ya. Kecuali memang pengunjung itu diagramnya tidak pecut, istilahnya apa, mengalami kenaikan terus otomatis kan dari kenaikan pengunjung itu sisa dari operasional atau laba dari kunjungan itu kan bisa kita manfaatkan lagi untuk pengembangan. Oke. Nah, tapi kan pengunjung tidak bisa dipastikan banyak terus. Wisata ini sumber cuannya dari mana saja nih Pak? Pemasukan utama dari tiket masuk sebesar Rp5.000 per orang. Kemudian ketika masuk disuguhkan beberapa wahana. Ada mungkin sekitar 4 wahana ya. Ada perahu besar, ada bebek-bebekan itu, ada TV, ada mobil listrik. Oh gitu ya. Rata-rata 10.000. Nah ini ditambah lagi ada wahana kolam renang. Rata-rata 7.000. Nah, jadi itu kalau apa namanya, setiap itu kan kita laporan tuh setiap sore lah, setiap mau tutup itu dapatnya berapa, itu berapa kan laporan. Belum itu nanti ditambah dengan warung. Dari warung ya, warung itu ya ini kita kasih bocoran juga, bukan apa namanya, jangan menyepelekan warung yang kelihatannya seperti ini. Itu omsetnya bagus juga. Di 1 tahun kemarin kita 25 juta. Oh, Dari warung. Dari pakan ikan. Ya pakan ikan juga ada. Untuk spot selfie kayak gitu bayar nggak? Tidak berbayar. Tidak berbayar. Cuma itu kemarin tidak kita belikan kan mahal. Jadi nggak menghasilkan uang tapi mahal. Itu kan balon besar, pecah itu. Oh gitu. Kalau tidak salah kemarin saya pernah ke sini, masuk ke situ ada loketnya juga ya Pak ya? Yang Nggak masuk ada. ke dermaga itu Pak? Tidak ada. Loket hanya satu di depan loh. Oh gitu. Di depan loh. Karena balon itu kan harganya 4 juta. 4 juta itu enggak sampai 1 tahun. Mungkin 6 bulan. Bulan itu sudah rusak. Harganya 4 juta. 4 juta dari balon sendiri itu belum balik ya modalnya ya Pak ya? Ya enggak balik toh. Uang kira Anda berbayar. Oh gitu ya. Oh iya betul. Kayaknya belum ada ide lagi untuk itu. Iya. Tempat terus disewakan nggak ya? Nah, munculnya seperti ini kan gini. Sebenarnya kita kan mengutamakan masyarakat untuk berdaya lah. Artinya kita yang di wahana, masyarakat yang di UMKM, yang makanan. Nah, ketika rame, pedagang atau yang dari masyarakat yang berjualan itu banyak juga. Nah, rame, jadi macam-macam kuliner. Di sebelah sini. Di lokasi sini. Nah, seiring berjalannya waktu, namanya masyarakat, mereka kan juga bukan mental pedagang murni kan, mereka kan sebagian besar petani. Ketika sepi, ketika sudah tidak menjanjikan kan, mereka bekerja di lain gitu lagi kan. Iya. Mereka kembali ke sawah, ke macam-macam. Nah, ketika kita amati seperti itu kan, padahal namanya pengunjung kan fluktuatif, artinya kan kita tidak tahu kapan itu ramai, kapan itu sepi. Nah, ketika ramai pedagangnya tidak ada. Akhirnya kan dari situlah muncul, oh ya segini kita buat lapak 2 ini yang dikelola dikelola intern, dikelola BUMDes gitu. Jadi 2 ini tidak disewakan, ini murni dikelola wisata, dikelola BUMDes itu. Pengurusnya itu ya. Itu Pak. Nah itu dari masyarakat. Sewa maksudnya? Oh sewanya. Tempat. Ya, kita apa sih namanya, kondisional juga sih kita melihat. Sebenarnya kan di anggaran dasar ada tata tertibnya kan, kalau weekend itu 10.000, kalau hari biasa 5.000. Ya, terkadang juga weekend pun juga sepi. Oh gitu. Nah, mungkin kita menerapkan, enggak ada. Terus ini buka mulai jam berapa Pak? Sampai jam berapa gitu? Jam 8. Jam pagi sampai? Enggak mesti sampai pengunjung habis. Gitu. Kemarin saya pernah lewat sini malam-malam, pengen saya mampir di sini barangkali. Malam kebanyakan pasti tutup. Itu. Siap. Iya. Rencana mau malam, tapi belum. Wifi ada ya Pak di sini, wifi ya. Barangkali ada pengunjung yang di sini hanya pengen ngopi sambil wifi-nan, kan seperti itu Pak ya. Itu kan memfasilitasi pengunjung yang Gitu, Pak. Tempat ngecamp kayak gitu. Wah, kalau ngecamp sering.
dari lembaga formal maupun non formal. Lembaga formal ini misalnya dari apa ya, Wonogiri, dari mahasiswa-mahasiswa, kemudian dari sekolah-sekolah itu ngecamp di sini. Kalau non formal itu dari kelompok apa ya istilahnya, hobi lah, ada otomotif, mobil, panter kayak gitu ngecamp. Kalau mau ngecamp bebas milih tempatnya di mana bisa. Ada sewa tenda di sini enggak? Kita bukan sewa tenda, jadi per malam kita budget 10.000 per orang. Berarti tenda bawa sendiri? Kita bawa sendiri. Gitu ya. Hanya menyediakan tempat. Ya, menyediakan tempat. Katakanlah itu 50 orang ya 500.000. Kenapa? Kita bayangkan saja ketika satu orang itu 10.000, padahal mereka itu MCK di sini. Mandi. Jadi kalau kita kalikan mereka mandi 2 kali, mosak apa? Keluar masuk kamar mandi itu katakanlah 3 kali, berbayar itu 2.000 kan sudah 6.000 Pak. Iya, iya. Kan, kalau dihitung wah kelihatan mahal, tapi kalau di itu operasional sangat murah gitu. Masuk ini fasilitas toilet terutama. Ya, gitu. Iya. 10.000 itu sudah free, mereka menggunakan semua fasilitas. Oke, itu. Ya. Alhamdulillah, dalam arti apa? Kita mulai berdiri. Konsep ngecamp, konsep bermalam itu sebenarnya tidak ada. Tetapi ada ketika pengunjung itu meminta apa namanya? Permintaan lah. Iya. Kita menuruti pengunjung maunya bagaimana. Nah, kita ikuti, kita bisa, kita mampu, kita ikuti. Nah, dalam selama berdirinya Embung ini sampai hari ini alhamdulillah yang namanya kesurupan atau kejadian seperti itu Tidak ada. Kalau kita melihat tempatnya seperti ini, kita itu tim itu juga khawatir. Karena saya tidak punya mod apa namanya kemampuan di situ untuk apa. Wah, ini saya punya saya. Paling tidak ada kesopanan saling Ya betul, makanya kalau hal-hal gaib itu di mana-mana tetap ada Pak ya. Yang penting kita sopan. Anak-anak itu banyak. Menarik. Cuma kita kan saling menghargai. Itu barang gaib, kita barang kasar. Saling hargailah. Ya, harus lawuh gitu ya. Paling tidak kita tidak mengganggu mereka lah, tidak mengganggu mereka itu. Ini panggung teman-teman. Ya, ada pengeras suaranya, ada soundnya di sini. Ada toilet, musola, sudah lengkap di sini teman-teman. Toiletnya. Ada jamban jongkok, WC jongkok, kemudian ember, keran air, nyala, jagalah kebersihan. Ada 3 unit di sini. Seperti ini sama. Sama. Dana kebersihan cukup 2.000 saja. Musolanya teman-teman. Musola. Kemudian ini tempat apa ini? Terkunci. Tadi sandal. Aduh, ini bagiannya rusak ini. Ini mau sholat di sini. Pakai sepatu aja. Oke pemirsa, kita cukup sampai di sini untuk obrolan kita bersama pengelola Embung Sido Bandung ini. Sedikit lagi Pak. Oke. Nah, ini sejarah Sido Bandung Babu ini gimana sejarahnya ini Pak? Maksudnya namanya itu Babu, terus ya itu yang bisa menjelaskan ini. Ceritanya nih Babu nih Pak, sejarahnya gimana dari nolnya gimana coba? Kita kan simpel saja. Apa yang namanya Babu itu kan kebanyakan dari Bandung Bondowoso. Kita butuh semangatnya Bandung Bondowoso. Itu simpel saja, nggak usah banyak-banyak. Iya. Jadi semangat kita, walaupun apa yang terjadi kita harus semangat. Seperti Bandung Bondowoso itu ya. Itu juga nyerempet juga di nama Sido Bandung ya kan? Ya, mirip Sido Bandung ada banyak Balen, sama Balen, Bonya Bojonegoro juga ya kan? Wah, sekatut semua itu. Diringkes. Jadi satu. Oke, makasih Pak. Itu ceritanya teman-teman. Kita sudah banyak ngobrol beserta direkturnya ini Bapak Lina. Iya, Lina. Pak siapa ini?
Pak Seno. Ini juga teman saya nih yang mengintili saya mulai dari rumah sampai ke sini ya. Nah, ini terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan menghibur. Jangan lupa main ke Embung Sido Bandung ya, di Bandung Bondowoso atau Babu di sini. Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.